Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmawati Rositasari dari kelas MN22I. Saya di sini ingin mempresentasikan untuk tugas SKB mengenai usaha UMKM Pecel Madiun. Baik, di sini ada tentang perusahaan. Rumah Makan Pecel Madiun Busri merupakan badan usaha yang bergerak di bidang kuliner yang kegiatan utamanya adalah melakukan jual beli aneka makanan seperti makanan nasi pecel Madiun, bebek goreng, ayam pecel, rawon, soto ayam. Rumah Makan Pecel Madiun berdiri pada tanggal 30 Oktober 2019, lokasi Jalan Jenderal Ahmad Yani Bypass, Karawang, Jawa Barat. Usaha ini melayani kebutuhan masyarakat setempat, menyediakan kemudahan dalam mencari makanan untuk sarapan maupun makan siang hingga sore. Di sini pun ada kajian aspek legal bisnis, yaitu untuk identitas perusahaan, yaitu satu ada nama perusahaannya CV Rumah Makan Pecel Madiun Busri. 2. Merek dagangnya Pecel Madiun Busri. 3. Jenis usahanya perdagangan. Kegiatan usaha yaitu memproduksi dan menjual belikan makanan dan minuman. Untuk alamatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Bypass. Untuk pemiliknya saya sendiri Rahmawati Rositasari. Nomor teleponnya ini ada tertera dan email pun tertera di sini. Selanjutnya di sini ada logo usaha. Untuk keterangan logonya di sini ada bentuk utama yaitu bulat pada logo, menggambarkan piring pada rumah makan, warna dasar coklat, pemakaian warna coklat karena memakai warna sambal kacang pecel. Dan di sini ada gambar sayuran juga memaknai makanan pecel itu sendiri. Dan di sini tertera nama usaha rumah makannya juga dan tertera dari mana asal makanan itu. Selanjutnya di sini ada aspek legal. Aspek legal yaitu satu nama perusahaannya seperti saya sebutkan tadi Rumah Makan Pecel Madiun Busri, bentuk usahanya perseorangan. Di sini juga ada surat izin SIUP-nya yaitu di sini pun ada juga surat kena pajaknya PKP. Di sini pun ada tanda daftar perseroan. Selanjutnya untuk harga saham per lembar. Harga saham per lembar di Pecel Madiun yaitu 20 juta. Untuk modal dasarnya yaitu 4 juta per 200 lembar saham. Untuk modal ditempatkannya yaitu 200 lembar dikali 100%, yaitu kenanya 200 lembar. Modal disetorkan sahamnya yaitu 200 lembar kali 100%, sama seperti tadi 200 lembar juga. Untuk setorannya yaitu sekitar 2 miliar. Untuk struktur organisasi di sini ada pemilik, manajer operasi, keuangan, produk, pelayanan konsumen, kasir, koki, bartender, kurir, cleaning service, penerima tamu, dan security. Adapun aspek pasar dan peluang pasar, yaitu satu target pasar utama karyawan, mahasiswa, penduduk sekitar. 2 potensi pasar harian yaitu 2.863 orang per hari. 3 peluang pendapatan yaitu 11 juta per hari. Segmentasi pasar utama yaitu karyawan di sekitar Bypass. Di sini pun ada strategi pasar. Untuk produk, Pecel Madiun Busri menyediakan berbagai produk minuman, makanan ringan dengan menu-menu unggulan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan suasana yang diinginkan ditampilkan dan juga keadaan, sehingga menikmati seporsi makanan pecel dapat dinikmati secara nyata serta membawa kegembiraan. Lanjut, di sini ada strategi pasar tentang harga, price. Penentuan harga Pecel Madiun ini berdasarkan biaya yang akan dikeluarkan. Seperti untuk minumannya dengan sekitar harga 10.000 sampai 25.000 per gelas. Untuk makanannya 20.000 sampai dengan 25.000 per porsi. Untuk gorengannya sekitar 2.000 hingga 5.000 per picis. Untuk sate-sateannya 5.000 sampai 10.000 per tusuk. Lanjut, di sini ada strategi pasar tentang promosi. Promosi Rumah Makan Pecel Madiun Busri dilakukan melalui media cetak dan media sosial untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait Rumah Makan Pecel Madiun itu sendiri, itu menggunakan pemasar pandu.
Di sini ada people, rumah makan pecel Madiun Busri mempunyai karyawan yang memiliki attitude yang baik yang meliputi penampilan karyawan, tutur kata yang baik dalam berbicara. Selain itu karyawan yang memiliki semangat. Untuk aspek teknis di sini pemilihan lokasi sebelum usaha rumah pecel Madiun Busri memulai produksinya, pemilihan tersebut harus menentukan lokasi bangunan usahanya karena lokasi merupakan faktor penting bagi usahanya karena mempengaruhi posisi perusahaan dalam persaingan, menentukan kelangsungan usahanya. Perusahaan saat menentukan lokasi bisnis, faktor-faktor tertentu harus dipertimbangkan untuk mencapai profitabilitas jangka panjang. Lanjut di sini ada aspek teknis. Di sini ada berdasarkan nilainya, bisa dilihat tabelnya. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui lokasi yang akan dipilih untuk proyek ini adalah karena lokasi Karawang Barat memiliki nilai tertinggi yaitu 110 dari 130 dibandingkan dengan Karawang Timur hanya memiliki nilai 98 berdasarkan pembiayaannya. Lanjut di sini aspek teknis ada berdasarkan pembiayaannya. Ada tabel juga. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini lokasi Karawang Barat yang dipilih untuk proyek usaha yaitu Karawang Barat karena memiliki biaya terendah yaitu sekitar 521.757.000. Lalu di sini pun ada tata letak untuk rumah pecel Madiun Galumas. Di sini ada tentang keterangan tempat parkir, kasir, tempat makan untuk customer, ruang manajer, ruang karyawan, musola, ruang outdoor dan pendopo, dan ada playground anak dan taman. Selanjutnya di sini ada aspek finansial. Bisa dilihat di sini ada biaya investasi dan biaya operasi untuk rumah makan pecel Madiun Busri. Selanjutnya di sini yang terakhir kesimpulan. Berdasarkan analisis studi kelayakan bisnis, rumah makan pecel Madiun Busri di Karawang layak diteruskan. Potensi pasar besar dengan target pekerja pabrik dan pendatang didukung promosi digital yang efektif. Lokasi strategis di Karawang Barat menawarkan efisiensi biaya operasional dan didukung teknologi seperti aplikasi kasir. Stabilitas ekonomi, dukungan pemerintah, serta lingkungan fisik dan sosial yang mendukung semakin memperkuat prospek bisnis ini. Analisis keuangan menunjukkan potensi keuntungan tinggi dengan pengembalian investasi cepat, menjadikan usaha ini menjadikan untuk berkembang dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Adakah yang ingin ditanyakan? Baik, Anugrah. Ya, perkenalkan nama saya Anugrah dari kelas MN2 Untuk pertanyaan Ya. yang ingin saya ajukan, mengapa Anda memilih tempat di daerah Bebas sebagai tempat usaha? Apakah bagus untuk jangka panjang dalam memilih tempat itu? Sekian, terima kasih. Ya, Anugrah. Alasan saya memilih Bypass sebagai tempat usaha saya karena yang pertama itu merupakan pusat kota ya, strategis ya. Bypass ini seperti jalan utamanya Karawang ya untuk bekerja, untuk sekolah dan anak-anak atau maupun karyawan, anak-anak kampus kuliah maupun karyawan atau warga setempat pun banyak yang lewat Bypass gitu. Jadi menurut saya itu strategis banget buat usaha, apalagi jalan Bypass ini pun kadang dilewati oleh orang-orang sebagai jalan pintas menuju kawasan gitu. Misalnya orang luar kota pasti ke Bypass dulu kalau mau ke KIC kan, kalau dari Cikarang gitu. Dan menurut saya itu juga sebagai nilai plus bagi usaha saya. Dan untuk jangka panjangnya insya Allah di daerah Bypass ini pasti bakal bagus buat usaha saya ke depannya. Sekian Anugrah. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Fitri. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, ada lagi satu lagi. Silakan Fikri, ingin bertanya apa? Perkenalkan, nama saya Petri Komalasari. Izin bertanya, teknik pemasaran apa yang dibuat agar usaha pecel Madiun semakin maju?
Mungkin untuk baru grand opening, baru buka, pemasaran yang saya ambil yaitu buy one get one, agar customer, mencoba dulu menu kita ini gitu. Jadi buy one get one-nya pun bukan satu menu yang sama, jadi, satu menu dengan beda menu lainnya gitu. Agar bisa mencoba dua-duanya, tapi porsinya pun gak banyak-banyak ya, karena ya kita juga usahakan harus untung. Nah, mungkin itu yang akan saya lakukan untuk terus dari segi promosinya mungkin saya mau menggunakan Instagram. Mungkin dengan bisa mendatangkannya selebgram, ini bisa menaikkan, pembelian saya gitu. Karena selebgram kan dengan jumlah viewers pengikut yang banyak, ini kayak berpengaruh lah, apalagi selebgramnya selebgram Karawang ya. Saya juga mungkin bakal pakai itu. Selanjutnya mungkin saya bakal mempromosikan di TikTok juga. Di TikTok kan mungkin kalau memang bisa FYP kan itu juga lumayan ya, bisa memajukan usaha kita. Misal video kita usaha lagi FYP di TikTok, nah itu juga sebagai suatu pemasaran marketingnya biar memajukan usaha Pecel Madiun ini. Makasih Fitri. Sama-sama. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.